Bahkan ihsan ini pun tidak bisa dipisah. Jadi kalau ingin jadi orang Islam yang baik dan sempurna, paripurna, yang sempurna, itu memang harus tiga ini dijadikan satu. Ya iman, ya Islam, ya ihsan. Yaitu yang dinamakan, kalau iman itu artinya tauhid, ya. Kalau Islam itu dinamakan syariat, lalu ihsan dinamakan tasawuf. Jadi ini telung atunggal, tritunggal. Malah saya secara ya artinya secara tegas ingin menyatakan, dalam arti saya bertanggung jawab terhadap keterangan saya ini, yaitu bahwa barulah, ini saya kata, orang itu disebut ahli sunnah wal jamaah, mempunyai kepribadian ahli sunnah wal jamaah, mempunyai mental, tipe, kesyahsiah atau kepribadian, bukan saja pengertian, tapi memakai menjadi pribadinya, kepribadian ahlu sunnah, ya tiga ini. Jadi seorang Islam yang mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu artinya ahli sunnah, sunnatur rasul. Itu ya harus tiga ini syaratnya. Ya dia itu mempunyai iman yang benar, terus dia melakoni syariat, ya memperdalam dan menyempurnakan dalam arti ihsan. Nah ini kesimpulan saya tentang kalau ditanya siapa itu ahli sunnah wal jamaah, maka saya jawab dengan singkat, yaitu yang bisa berusaha menurut kemampuannya masing-masing, tritunggal, trilogi. Ya dia beriman tauhid, ya bersyariat Islam, ya bertasawuf ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu sabda Nabi sendiri seperti diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi. Sekarang tentang akhlak. Di sini di dalam keterangan kitab Awariful Ma'arif karangan Imam Suhrawardi diterangkan begini. Sing jeneng wong sufi iku ya iku wong sing kelebu ning dawuh kanjeng Nabi iki. Dawuh ini, ya bunaya. Iki dawuh kanjeng Nabi marang sahabat Anas bin Malik sing dadi kongkonane kon kanjeng Nabi. Iki si arek mulai ngeladani kanjeng Nabi mulai umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik terus menerus ngeladani kanjeng Nabi mulai umur 10 sampai umur kali doso. Lalu itu tunggal waktu diceluk, ditimbali. Anas, ger, ya bunaya. In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghashun li ahadin faf'al. Ger, kon tak kandhani. Nek kon iso isu-isu sampai sore, atimu resik gak ono reget nang wong liya, ya lakonono. Terus gawe kanjeng Nabi, ya bunaya anakku, ger, wa dzalika min sunnati, iku perjalananku, iku tumindakku. Wa man ahya sunnati faqad ahyani. Sapa sing ngurip-ngurip sunnatku, lelampahan-lelampahanku, faqad ahyani, mongko berarti wong iku ngurip-ngurip aku. Seolah-olah saya ini dihidupkan kembali. Bukan dengan dipatungkan, ya monumen, patung supaya orang ingat. Kanjeng Nabi tidak begitu caranya. Siapa yang ingin, ya ini cara lafalan ini, lafal pinjamannya. Siapa yang ingin
menegakkan monumen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menegakkan, katakan ya ini dengan tanda kutip, patungnya Rasulullah, maka hidupkanlah sunnatnya. Seolah-olah Nabi, katanya Nabi sendiri ini, seolah-olah saya hidup kembali di tengah-tengah kamu kalau kamu menghidupkan sunnatku. Wa man ahyani, dan siapa yang menghidupkan aku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama aku di sorga. Ini sabda Nabi, datang sahabat Anas bin Malik, kirangan niku pas umur pinten niku, tapi sing terang panjenengane niku mulai umur 10 sampai umur 20 niku ngeladeni Kanjeng Nabi. Nah niku satu waktu mendapat dawuh niki wau. Nah, tenggere dikupas lajeng kalian para ulama-ulama sing jeneng ngurip-ngurip iku ya apa? Ngurip-ngurip sunnate Kanjeng Nabi ku ya apa? Nah, tenggere dibagi 3. Siji, pertama kali wong iku nek cara wong berangkat lunga, budal mulai budal sing diperhatekno, sing disimpen yaiku dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Aqwaluhu, ya, dawuh-dawuhe. Kenapa dawuh Kanjeng Nabi itu sing teguh? Pertama, ibarat orang berjalan bepergian aja lenan kene kese teguh ada. Deki mompon tengah-tengah perjalanan bi'a'nalihi pas nenteh nerah be amal-amal lelampana Kanjeng Nabi. Delok jauh bener tok. Saya yakin, saya pelajari. Apa dawuh Kanjeng Nabi iki. Terus dilakoni. Itu di tengah jalan terus dilakoni. Nek dilakoni terus dalam perjalanan, akhirnya dia orang itu diakhlaqihi. Gunane akhlake Kanjeng Nabi. Jadi ki telu iki sing jeneng sunnati, murid-murid sunnatku iku telu. Nomor 1 dawuh-dawuh Kanjeng Nabi laris nomane. Ya, disiar-siar nomane. Kata-kata mutiara dari Nabi itu yang harus digali. Ya, ini 1. Nomor 2, kita sendiri mengamalkan amal-amalnya Kanjeng Nabi apa saja, baik di dalam bidang ibadah maupun di bidang adat, di bidang adat kebiasaan di luar ibadah. Nah, itu amal-amal itu ditiru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ingin saya terangkan, akhlak. Sebab akhlak itu artinya di dalam hati. Nah, sedang di dalam ilmu tasawuf, akhlak itu tidak bisa itu dimiliki, itu tidak bisa begitu saja. Uang pamane dituturi, kowe ngene, terus sak nalika dadi apik, gak iso, ndak gampang. Untuk memiliki akhlak ini harus ditempuh pertama kali. Syarat mutlak. Ya. Ini tidak bisa ditawar lagi. Bahasanya kalau menurut kitab sederhana, tapi prakteknya atau pengertiannya itu merupakan revolusi besar-besaran di dalam tubuh orang. Apa itu? Kata-katanya sekarang tobat. Ini syarat mutlak. Nah, uang ingin memiliki akhlak Nabi, tidak mungkin kalau tidak dibersihkan dulu hatinya daripada kotoran-kotoran. Nah, membersihkan kotoran ini, ingin memperbaharui hidup, ingin menutup halaman lama dan membuka lembaran baru di dalam hidupnya, ini yang disebut tobat. Jadi kata-kata tobat itu sederhana, tapi itu merupakan satu syarat dan pengaruhnya besar sekali. Dan orang tidak mungkin akan menempuh perjalanan seterusnya di dalam tasawuf khususnya, atau di dalam arti memiliki akhlak Nabi, kalau tidak melewati pintu gerbang ini. Pintu gerbang berani menjebol kesalahan yang sudah, berani mengakui kelemahan diri sendiri, berani mengakui di mana letak kelemahan saya. Dan kalau dia sudah mempunyai kesadaran terhadap
kelemahan diri sendiri, mempunyai tekad untuk menggagai dan memperbaiki. Ini namanya tobat. Tobat. Ini semua ajaran tasawuf itu begitu. Tidak bisa memakai akhlak kalau tidak membersihkan dulu, yaitu dengan tobat itu. Nah, karena itu saya tempoh hari menerangkan, nek cara ringkas, tasawuf itu bergerak dalam 3 huruf, ya, kha, ha, jim. Berangkat dari kha, terus masuk ke ha, terus naik ke tingkat jim. Ini tasawuf. Napa niku kha, ha, jim niku? Kha takholi. Takholi artinya membersihkan diri. Membersihkan sifat-sifat yang negatif. Membersihkan atau menggagai kelemahan diri sendiri. Terus terang mawon ya. Semua lingangnya itu mengenal kelemahan sendiri. Seangelan itu. Untuk mengetahui cacat awak dhewe sapa. Elek itu apa? Itu paling repot. Kenapa sebabnya? Sebabnya ana wong ngandani, kon iki ngene-ngene, elek didudukno malah nesu. Malah mboten gelem ngakoni malah nesu. Oh, kon tak antem kok kon ini. Jadi ngakon bukan mengenal kelemahan cacat awak dhewe itu sudah satu pekerjaan yang berat. Nah, ini yang harus dilatih. Semua ajaran tasawuf itu ya ini diublek gitu. Sampai ono sing katanya Imam Ghazali itu diterangkan sampai beliau ini 14 tahun mulai dandani awake dhewe. Sampai ono saya dengar cerita itu loh, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa Al-Haddad itu? Al-Haddad itu tukang besi, pandai. Apakah Habib Abdullah bin Alwi itu tukang besi, tukang pandai, tukang jaran? Oh bener. Haddad itu tukang besi, mande Athena. Athena ini di tempat, ya bor, itu giteng, pelkor, itu kecilatin. Nikah Al-Haddad itu, bukan tukang besi. Kemudian itu saya Al-Haddad ya saya. Tukang pandai besi, bukan begitu. Haddad itu haddad qalbi. Jadi tukang besi terhadap hati ini dia. Duduk hati ini. Aku gila lawang iki. Simpan itu. Ucapan orang malah ucapan musuhnya itu didaftar. Musuhku. Sebab orang itu kalau benci tentu akan mencari sifat yang paling elek dari orang itu. Justru yang ditunggu. Apa kata musuh saya? Ini, kon ini sombong, kon kementus, kon ini cerai, medit. Ini dicatat. Terus dibawa dalam kamar. Apa ya tenang, tak aku ini. Dilok nojang kok ngini. Diudah aku, diublah aku ya. Diumbah aja. Bener. Sebabnya tidak bener, tidak kira musuhku itu ngilok-ngilok aku ini terus. Oh, ini ngono iya. Pasti Allah bercaranya aku ngatasi. Loh ini, itu sih diubah. Itu namanya kho. Nek wis iso ngersiki, barulah dia masuk di dalam pintu yang namanya hak. Hak tahalli. Ini kalau tulis kho at-tahalli. Tahalli. Hak at-tahalli itu tulisannya pojok. Ini perjalanannya mublek di sini. Ini kadang-kadang suwi. Nah ini berhasil, barulah kita itu masuk ke pintu yang kedua, tahalli. Maknanya menghias dirinya dengan akhlak yang baik. Nah ini akhlak itu di sini. Tahalli itu berhias, tahalli itu berseni. Tahalli menghias, artinya memakai
sifat-sifat yang baik sehingga menjadi watak, menjadi akhlak. Bedanya sifat sama akhlak itu apa? Nek sifat itu gampang hilang. Sifat loman, ya loman, tapi sewaktu-waktu tok. Ya masih dipikir, jika ini pun tidak ada itu. Ya tapi sih, tidak gampang untuk dipikir. Tapi nek tak kena apa, duitku kalau ngasih pun tidak. Oh tidak, tak apa-apa tak kena. Lah itu loman, tapi lomannya cuma sifat toh. Sifat itu nempel menurut saya. Tapi nek akhlak itu sudah dekat, spontan dan otomatis. Tidak usah mikir, tidak usah dipikir. Itu bedanya sifat sama akhlak. Akhlak. Terus kalau ini sudah berhasil kita memakai akhlak, maka kita itu barulah masuk ke pintu gerbang yang besar, yang tidak berbatas. Yang ini dinamakan tajalli. Tajalli. Ini pintu besar. Ini pintu gerbang besar. Tajalli ini kalau bahasa tasawufnya, Tuhan menampakkan diri. Ya, tapi bukan Tuhan. Tuhan itu menampak, bukan. Dalam arti kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, alam gaib Tuhan, dan semua rahasia Tuhan dibuka untuk orang itu. Tidak ada rahasia. Isinya loh mahfuz dibuka kepada orang itu. Ini yang namanya sudah 2 tingkat. Tajalli ini ada yang disebut mukasyafah. Mukasyafah itu artinya ditingkat, dibuka selambune, dibuka. Coro rahasianya Tuhan, rahasia kebesaran Tuhan, alam gaib, bongso sing jeru-jeru nih kok. Niku coro umum itu jaling-alingi, ono keble, ono tendane, niki dibuka. Jelas, niki jenenge mukasyafah. Aulia-aulia niku, para wali-wali niku mukasyafah. Terus yang nomor 2 dijenengi musyahadah. Musyahadah itu nek cara wong nang omah ngoten nggih, omah ana wong ndek jero omah. Lawange dibuka. Jret, lha niku mukasyafah roh. Teko jaba roh iku. Ana lemarine, ana wonge lungguh, ana anu roh, wong dibuka lawange tur dipasang. Tajalli iki pasang. Katok teko jaba iki jenenge mukasyafah. Nek mlebu nang jero kepethuk ambek wonge sing lungguh-lungguh niku wae teko cegah malah salaman. Nah iki jenenge musyahadah. Oh, niki bangsa aulia abdal, aulia al-kutub, aqtab, abdal, anjam. Oh, niku jangan dikira itu cuma dongengan itu. Jangan dikira itu kan cuma mitos itu. Itu kan itu sama dengan riwayat cerita 1001 malam itu. Oh ini panjang Aulia yang sudah mencapai tingkat ini. Bukan saja mukasyafah pintunya dibuka, tapi sampai melebu. Dia berhadap-hadapan seperti menerima habis, menerima waris, menerima dawuh lewat malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Entah di dalam mimpi atau di fil yaqadzah. Seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau cerita 99 kali ketemu dengan Tuhan. Coba. Sampai mau mengatakan Imam Ahmad itu kata pembohong. Dia itu jagonya hadis. Dia itu ahli wara, orang yang paling takut. Apalagi orang seperti Imam Ahmad dan itu wara dan khusyuk, alim. Dia bukan saja ahli fikih tapi ahli hadis, ahli meriksa hadis palsu atau tidak palsu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Muhaddisun kabir. Ini seorang aulia besar. Seperti juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Hanafi radhiyallahu anhu, Imam Maliki, aulia.
Di samping beliau-beliau itu, nah ini ceritanya pernah 99 kali Imam Ahmad bin Hanbal itu cerita, saya mimpi bertemu Tuhan. Nah ini tentu kita tidak bisa tanya bagaimana. Terus malah cerita, wah aku 99 kepeduk pangeran itu tidak tahu matur apa-apa. Karena aku nek ngisi mana kita matur, katanya ya. Betul, untuk ke-100 kalinya beliau ketemu lagi sama Tuhan. Di situ beliau matur ya Allah. Ya Allah, punapa amal sing marekaken kawula teng panjenengan. Dijawab dari Allah, maca Quran. Terus loh, maos Quran itu napa kedah ngerti maknane? Ora usah ngerti maknane. Ini jawaban Allah kepada pertanyaannya Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah mencapai mukasyafah dan musyahadah. Mulane wong sing seneng maca Quran kok mamang. Senajan sampean enggak ngerti maknane, waduh, itu adalah lebih tinggi daripada buku yang manapun di dunia ini. Karangan profesor yang manapun. Orang wahyu ya, sampean kok dianggap ini kan kalau tidak ngerti maknanya percuma toh. Ya Allah, ini mau surat kabar kamu cerita ya. Nah, karena itu jangan mamang. Ini tentang musyahadah, musyahadah. Ini perjalanan daripada tasawuf secara singkatnya ya. Kalau ini di rumus lain, maka tasawuf ialah iman, Islam, ihsan. Nah, itu tasawuf. Atau dengan rumusan lain yang dinamakan tasawuf ialah menghidupkan sunnatur Rasul. Ya, seperti dawuh mau, ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Menghidupkan sunnatur Rasul dalam 3 arti, yaitu memelihara aqwal Rasul, kata-kata sabda-sabdanya Rasul, 1. Dan kedua, a'malur Rasul, amal-amalnya dilakoni. Yang ketiga, akhlaqur Rasul, memakai akhlaknya. Orang yang berhasil menghimpun 3 Tritunggal ini, yaitu 3I, iman, Islam, ihsan, atau yang 3 tadi, aqwalur Rasul, a'malur Rasul,